Selamat pagi teman-teman serta guru kami, pengampu pelajar bahasa Indonesia, Bruder Siprianus Sina OFM SPD MPD. Pada video ini, kami siswa Sekolah SMA Santo Fransiskus II, kelas 10E2 akan memaparkan mengenai materi kami yaitu buku non-fiksi dan novel. Baik, sesuai dengan yang ada di judul video, kami akan memaparkan materi tentang buku non-fiksi dan novel. Dengan anggota kelompok saya ada Steel, Jeffrey, Arya, dan Samuel. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang buku non-fiksi dan novel, kita harus mengetahui bagaimana sih peta konsep materi tersebut. Sebelum kita masuk ke materi buku non-fiksi dan novel, kita harus mengetahui peta konsep serta bagan dari materi tersebut. Di sini, butir-butir penting buku non-fiksi dan novel dibagi menjadi dua. Pada bagan yang pertama, dua buku non-fiksi terbagi menjadi ikhtisar, dan bagan kedua, satu novel terbagi menjadi ringkasan. Oke, pada bagan pertama kita telah mengetahui ikhtisar. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, apa itu ikhtisar? Ikhtisar merupakan rangkaian singkat dari sebuah karangan asli yang dimana kita tidak perlu memberikan karangan asli tersebut secara proporsional. Ciri-ciri ikhtisar dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengombinasikan kata-kata dengan syarat tidak menyimpang inti. Yang ketiga, tujuannya untuk mengambil sebuah inti. Fungsi ikhtisar pula dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1. Mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. 2. Memahami serta mengetahui isi buku atau karangan. 3. Membimbing serta menuntun seseorang agar dapat memahami inti dari suatu isi. Lalu, ada langkah-langkah menulis ikhtisar, yaitu pertama, mengenali identitas buku. Yang kedua, cermati isi dalam setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan. Keempat, memeriksa tulisan aslinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ringkasan nih. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu pengarang asli, tapi tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang suatu pengarang. Biasanya, membuat ringkasan dari buku bacaan yang baru dibaca adalah bagian kemampuan membaca itu sendiri. Pembaca yang baik adalah pembaca yang mampu menceritakan kembali secara ringkas isi buku yang baru dibaca. Ada pula tujuan dan manfaat ringkasan. Tujuannya yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Manfaatnya adalah 1. Menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan. 2. Menentukan bagian-bagian penting isi buku. 3. Mendapatkan gambaran keadaan mengenai tentang buku. 4. Waktu yang digunakan untuk membaca lebih singkat. 5. Membantu keperluan yang praktis. Syarat dan dasar membuat ringkasan itu bagaimana sih? Syaratnya yaitu 1. Bentuk penyajian singkat dari suatu karangan asli. Kedua, mempertahankan urutan pembahasan. Dan ketiga, tetap memperhatikan perbandingan bagian. Dan dasarnya itu yaitu 1. Membaca naskah asli. Kedua, mencatat pokok-pokok pikiran. Ketiga, membuat reproduksi. Setelah kita mengetahui tentang buku non-fiksi, di sini saya akan menjelaskan apa itu novel. Novel merupakan salah satu karya sastra yang biasanya di dalam karya tersebut terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil, seperti nilai moral, sosial, religius, budaya, serta pendidikan. Setelah kita mengetahui apa itu novel, kita juga harus mengetahui hal-hal terpenting yang berada di dalam novel. Hal-hal penting tersebut meliputi menjadi 5 unsur. Yang pertama, identitas buku, meliputi judul buku, penulis, penerbit, tebal buku, dan cover buku. Yang kedua, kita harus mencermati isi dari setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan. Yang keempat, memeriksa keaslian tulisannya. Yang kelima,
nilai yang terkandung dalam novel harus kita pahami dan kita cermati. Sekian dari penjelasan kami tentang buku non-fiksi dan novel. Kira-kira apa sih yang nggak kalian paham? Apabila kalian tidak paham, bisa tanya-tanya aja langsung ke kita. Bye!